Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Saya Nurlela Indaramawati dari kelas Didaktik Dufle A. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa melalui mind mapping yang tampil di layar. Jadi teori bahasa ada 3, struktural, fungsional, dan interaksional. Dan untuk teori belajar bahasa itu ada 3, behaviorisme yang didasarkan oleh perilaku, kognitif yang didasarkan oleh pemikiran, dan humanistik yang didasarkan manusiawi atau sosial. Untuk teori bahasa struktural, jadi teori ini melihat bahasa sebagai sistem aturan. Jadi fokusnya ada di tata bahasa dan pola kalimat. Misalnya dalam bahasa Prancis, kita membuat kalimat présent dengan pola sujet, verb, dan complement. Untuk yang fungsional itu menekankan fungsi bahasa sendiri, seperti untuk meminta maaf, memberi selamat, dan mengajak. Contoh dalam bahasa Prancis, kita bisa pakai je suis désolé untuk meminta maaf atau félicitation untuk memberi selamat. Dan untuk teori bahasa interaksional itu dipakai dalam interaksi sehari-hari atau interaksi sosial. Contohnya latihan percakapan di kafe, bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Jadi fokusnya untuk interaksi sehari-hari, komunikasi nyata. Untuk teori belajar bahasa, yang pertama itu behaviorisme yang didasarkan oleh perilaku. Jadi menekankan kebiasaan, stimulus, dan respon. Jadi siswa meniru, mengulang, lalu mengingat-ingat. Di guru memberi contoh kalimat passé composé, siswa meniru beberapa kali membuat kalimat tersebut, dan guru memberi pujian kalau jawabannya benar, seperti très bien, bravo, dan lainnya. Tapi kalau misal pun guru juga memberi semangat walau jawabannya masih salah. Lalu untuk yang contoh untuk teori belajar bahasa kognitif atau pemikiran itu melihat belajar sebagai proses berpikir. Jadi siswa aktif memahami dan menganalisis materi. Jadi contohnya siswa membaca teks singkat lalu diminta menganalisis kalimatnya, mulai dari grammarnya atau sujetnya atau verbnya, seperti itu. Untuk yang humanistik yang didasari oleh manusiawi atau sosial, jadi teori humanistik ini menggabungkan aspek kognitif, emosi, dan sosial. Jadi suasana kelas itu harus nyaman supaya siswa berani untuk aktif di kelas. Misalnya pembelajaran dengan musik atau jeu de rôle supaya siswa percaya diri menggunakan atau berbicara bahasa Perancis tanpa takut salah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.